Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik ya. Jadi siapa aja hari ini yang tidak hadir? Ya, kenapa dia nggak hadir? Oh begitu, baik. Silakan ketua kelas disiapkan. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu memahami pengertian, jenis, dan tujuan komunikasi dari teks deskripsi. Yang kedua, kalian mampu menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar atau dibaca. Dan yang terakhir, kalian mampu menelaah struktur dari teks deskripsi tentang objek yang didengar atau dibaca. Nah, baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks deskripsi ya. Yang pertama, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, digambarkannya teks deskripsi ini itu harus secara jelas, rinci, dan secara detail, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Di sini Ibu punya satu contoh dari teks deskripsi ya, yaitu judulnya Pantai Parangtritis Nan Indah. Nah, di sini siapa yang mau membacakan? Ya, boleh. Kamu boleh bacain. Yang kuat ya, biar yang lainnya bisa dengar. Dari contoh teks yang udah Ibu kasih tadi, ada yang tahu nggak apa sih objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi objek yang digambarkan jelas ya, itu Pantai Parangtritis. Nah, yang kedua Ibu mau tanya lagi, apa sih tujuan dari teks deskripsi tadi? Ya, kamu lagi, silakan. Iya benar, jadi tujuan dari teks deskripsi tadi yaitu menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Jadi sudah dijelaskan dalam teks tadi itu bagaimana indahnya Pantai Parangtritis dengan secara detail. Bisa Ibu lanjutkan ya. Jadi selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi ini dari segi bentuknya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu teks deskripsi berdiri sendiri, dan yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, kalau untuk teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain itu contohnya seperti lagu, cerpen, novel. Kenapa bisa menjadi bagian dari teks lain? Maksudnya di situ dia merupakan jenis teks novel. Dia merupakan jenis teks cerpen, tetapi di dalamnya ada kalimat-kalimat atau paragraf yang mendeskripsikan sesuatu, menggambarkan sesuatu, makanya dia bisa disebut sebagai teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain seperti itu. Baik, Ibu lanjut lagi ya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Nah, di sini perlu ditekankan ya, secara subjektif. Jadi, si penulis harus menuliskan berdasarkan apa yang ia lihat atau ia rasakan. Selanjutnya, dia juga teks deskripsi ini harus menggambarkan secara rinci, penggambaran sekonkret mungkin. Jadi kalau misalnya si penulis itu mau mendeskripsikan seseorang, nah dia itu harus sedetail mungkin, dari yang paling kecil itu harus digambarkan dan ia tulis. Maksudnya digambarkan itu ditulis seperti apa yang ia lihat gitu ya. Lalu
teks deskripsi ini harus digambarkan seolah-olah itu pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar oleh si penulis tersebut. Nah, baik, di sini Ibu punya satu teks deskripsi lain. Di sini udah Ibu bagi menjadi beberapa kolom. Di kolom pertama itu ada nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, di situ paragrafnya itu tentang Ibu bacakan ya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, dari situ Ibu pengen kalian cari itu bagian dari apa. Selanjutnya yang kedua, pokoknya nanti Ibu kasih, nanti kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit, kalian kerjakan, kalian tentukan itu merupakan bagian dari teks apa ya. Baik, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan membahas sedikit tentang struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama tadi adalah identifikasi atau gambaran umum. Nah, berisi nama objek, tadi seperti yang Ibu sebutkan, yang dideskripsikan lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Pokoknya dia masih seperti kalimat pembuka yang bersifat umum. Yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Nah, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Lagi-lagi di sini harus berdasarkan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, selanjutnya di sini Ibu masih akan membahas tentang teks deskripsi ya tentunya. Nah, di sini Ibu punya beberapa kalimat, kita akan diskusi sama-sama ya. Di kolom sebelah kiri ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, di situ masih belum termasuk dari teks deskripsi. Kenapa? Karena masih belum dijelaskan kenapa ibunya bisa dibilang sangat baik. Apa yang membuat ibunya sangat baik. Nah, baru di kolom sebelahnya kita bisa lihat ada kalimat yang menjelaskan tentang kenapa ibunya bisa dibilang sangat baik. Yang pertama, ia berusaha menolong semua orang. Yang kedua ia ramah, dan yang ketiga tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, lalu untuk yang kalimat kedua, Ibu kasih tugas lagi, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kali ini 2 menit aja kayaknya ya, karena ini gampang banget, langsung Ibu tanya aja. Jadi yang kalimat pertama Ibu bacakan, nanti kalian tentukan bagian mananya yang bisa dikatakan sebagai kalimat perincian untuk menjelaskan. Nah, koral di Laut Karimun Jawa beraneka ragam bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Nah, kenapa dia bisa dibilang begitu indah? Apa yang menjelaskan kalau dia itu bisa begitu indah? Ya, silakan. Ya, cukup. Nah, itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana si koral-koral itu bisa dikatakan indah. Dan yang terakhir di sini Ibu akan membahas sedikit, karena kita akan lanjutkan ke minggu depan ya, tentang teks deskripsi, unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit, nanti Ibu kasih tugas untuk di rumah kalian cari. Nah, teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat didengar, dirasa, dan dilihat. Yang pertama, Ibu akan membahas seolah-olah kita melihat. Nah, seolah-olah kita melihat itu contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Kita tidak
tidak diberikan gambarnya, tetapi dengan dijelaskannya menggunakan kalimat itu kita bisa tahu pantai panjang dengan pasir putih. Nah, itu kita sudah bisa membayangkan ya. Yang kedua, seolah mendengar. Nah, seolah mendengar ini contohnya seperti debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, apalagi kalau misalnya kita sudah sering ke pantai atau pernah ke pantai, terus di dalam kalimat disebutkan seperti itu, kita bisa otomatis otak kita itu akan memproses bagaimana suara debur ombak pantai yang pernah kita dengar seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu seolah kita merasakan. Contohnya di sini udara yang terasa sangat segar atau udara yang sangat terik atau sangat dingin. Nah, itu kita bisa merasakannya ya. Seolah-olah kita bisa merasakannya. Nah, baik, pertemuan kita mungkin sampai di sini dulu. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Ya, satu lagi tadi mungkin lupa ya yang barusan, unsur kebahasaan dari teks deskripsi itu ya. Yang pertama seolah dirasakan, seolah dilihat, dan seolah didengar. Baik, mungkin itu saja. Nanti Ibu berikan tugas rumah. Oh ya, buka halaman 57, itu kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.